Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok EF21GD. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah pembelajaran mesin dengan judul Prediksi Penyakit Jantung Menggunakan SPM, Analisis Dataset USI Cleveland untuk klasifikasi risiko kesehatan berbasis kecerdasan buatan. Eh, Oke, perkenalan terlebih dahulu. Untuk saya, Muhammad Farhan Sanusi. Saya Bayu Syaputra. Dan saya Bayu Adiansyah Wibowo. Baik, kita lanjut ke materi. Untuk slide pertama, mengenal dataset UCI Cleveland. Dataset ini merupakan standar emas riset medis machine learning sejak 1988. Data telah diproses untuk memperbaiki nilai yang hilang. Di sini terdapat total data 297 pasien, serta atributnya 13 fitur klinis dan satu target, lalu kualitas no missing value clean, serta sumbernya kami dapatkan dari Kaggle. Sini bisa kita lihat proses import database-nya, proyeksi penyakit jantung menggunakan vektor support vector machine. Di sini kita menggunakan Google Colab, di mana kita mengimport database-nya, yang mana database ini berguna untuk uh, mengaktifkan gaya visualisasi agar grafik terlihat rapi saat direkam. Oke, lanjut ke tujuan utama proyeknya. Di sini yang pertama, analisis fitur, mencari korelasi antara indikator medis atau kolesterol detak jantung dengan kondisi pasien. Lalu ada model klasifikasi, membangun model support vector machine yang mampu membedakan pasien sehat dan sakit. Lalu dilanjut dengan optimasi akurasi, mendapatkan performa akurasi di atas 90% melalui pemilihan kernel SPM yang tepat. Lanjut, di sini ada keseimbangan kelas target. Di sini bisa dilihat dari 160. Di sini terlihat ada label sehat dengan 160 pasien dan label sakit 137 pasien. Jika di persen akan menghasilkan 54% pasiennya dan 46% untuk pasien sakitnya. Kita lihat di Google Colab-nya, di codingannya. Di sini kita mendapatkan hasil dengan total baris datanya hingga 297 dan total kolomnya 14. Nah, di sini terlihat outputnya jumlah pasien sehat dan penyakit jantungnya 160 dan 137. Lanjut, atribut klinis utama. Di sini deskripsi isi dari datasetnya mencakup di sini di fiturnya ada age dan sex, lalu deskripsi klinisnya usia dan jenis kelamin pria dan wanita. Untuk tipe datanya numerik. Lanjut, ada COL dan trace BPS dengan serum kolesterol Mg atau DL dan tekanan darah istirahat. Lalu ada telak detak jantung maksimum yang dicapai dan CA jumlah pembuluh darah utama 0 hingga 3 melalui fluoroskopi. Tipe datanya numerik. Dan condition label target 0 sehat, 1 untuk penyakit jantung. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bayu. Oke, baik. Di sini lanjut ada standarisasi fitur. Nah, standarisasi fitur ini SPM sangat sensitif terhadap skala fitur. Kita harus melakukan transformasi agar fitur seperti edge dan cluster memiliki bobot yang sama bagi model. Dan di sini ada rumusnya. Nah, lalu di sini ada formula Z score scaling standar scalar. Nah, di sini bisa dilihat ada data trainingnya itu 80% dan ketika data testing itu 20%. Bisa dicek di Google Colab yaitu. Nah, di sini yang bagian 4 membagi dataset train test split. Nah, proporsi data 80% training dan 20% untuk testing menggunakan Stratify sama dengan Y agar rasio kelas target tetap seimbang di kedua subset data. Nah, untuk codingan seperti ini dan jumlah outputnya, jumlah yang data di training itu ada 237 pasien, lalu untuk jumlah data testingnya itu ada 60 pasien. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke,
Di sini slide bagian ini itu di mana ada perbandingan performa kernel. Nah, di sini kami menguji 4 jenis kernel SPM untuk menemukan model yang paling akurat dalam memprediksi penyakit jantung. Oke, kebetulan sigmoid ini yang paling tinggi ya, yaitu 91,67%. Jadi kita mengambil kernel sigmoid. Nah, di collab-nya bisa dijelaskan di sini. Nah, di sini pembuatan model SPM dan pelatihan training. Nah, menggunakan kernel sigmoid yang dimana outputnya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, di sini terdapat hasil akurasi akhir yang dimana 91,67% tes akurasi, yang dimana model itu sangat akurat. Nah, model SPM ini dengan kernel sigmoid berhasil mencapai akurasi lebih dari 91%, yang artinya hal ini menunjukkan bahwa kombinasi fitur klinis yang dipilih memiliki daya pisah yang sangat kuat dalam memprediksi kondisi jantung pasien. Oke, keterangannya di sini precisionnya itu 100% yang dimana sakit, dan recallnya itu 0,82% atau 82% yaitu sakit. Lalu F1 skornya itu 0,90 atau 90%. Nah, kita bisa buktiin di sini hasil akurasi modelnya itu yang tadi bisa dilihat yaitu 91,67%. Nah, di ini itu inputnya. Oke, lanjut. Nah, untuk pembuktian precision 1% sakitnya itu bisa dilihat di kurang lebihnya nanti di next slide-nya, di Confidence Matrix. Nah, di sini Confidence Matrix-nya itu menunjukkan di mana rincian prediksi dari 60 data uji. Di sini bisa terlihat 32 pasien sehat, semua diprediksi dengan benar 100% akurasi untuk kelas sehat. Oke, lanjut. Di sini ada 23 pasien sakit. Nah, di sini berhasil dideteksi oleh model SPM-nya. Lalu ada 5 pasien sakit terprediksi sebagai sehat atau false negatif. Nah, dalam konteks medis, hasil ini sangat baik karena tidak ada pasien yang salah diagnosis sebagai sakit. Oke, lalu di codingannya atau inputnya kurang lebih sama aja kayak yang di PPT outputnya. Jadi nah, bisa dilihat juga precisionnya berapa, recallnya berapa, F1 score-nya berapa, dan supportnya berapa. Jadi di PPT itu cuma ngerangkum aja kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin demikian persentase dari kelompok kami mengenai prediksi penyakit jantung menggunakan support vector machine. Nah, semoga penelitian ini dapat memberikan gambaran bagaimana teknologi machine learning dapat membantu deteksi dini penyakit jantung. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah menonton video ini, Bapak atau Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.